Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, salam pramuka. Jadi apa kabar hari ini? Masih pada sehat semua kan? Dan masih pada betah sekolah dari rumahnya kan? Untuk kegiatan pramuka kali ini kita akan membahas tentang ADART. Apa itu ADART? Nanti akan dijelasin sama Kak Novina dan Kak Arik ya. ADART itu merupakan singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita hari ini bakal mengenal tentang ADART. Nah, sebenarnya ADART itu apa sih? Nah, gampangnya ADART itu semacam undang-undang yang mengatur di suatu negara. Jadi, pramuka itu diibaratkan sebagai suatu negara. Nah, di dalam suatu negara itu ada undang-undang yang mengatur segala kegiatan yang ada di negara tersebut. Terus, ini adalah tanggal dan tempat di mana ADART itu disahkan. Ditetapkannya itu di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Desember tahun 2013. Terus kita bakal jelasin tentang anggaran dasar. Penjelasannya anggaran dasar ya. Anggaran dasar ini itu yang pertama ada sebagai pegangan atau landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pramuka. Terus yang kedua itu sebagai pengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan pramuka. Lalu yang ketiga itu membentuk kader-kader penerus bangsa yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki iman dan juga berakhlak yang mulia. Lalu yang keempat itu membentuk kepribadian yang cermat. Nah, cermat di sini itu singkatan dari cerdas, efisien, religius, mandiri, amanah dan juga tanggung jawab. Sekarang di sini ada daftar isi anggaran dasar. Yang pertama itu ada pembukaan. Kemudian lanjut ke bab 1 yang isinya nama, status, tempat, dan hari pramuka. Lanjut ada bab 2 yang isinya asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga isinya sifat. Bab keempat isinya pendidikan kepramukaan. Kemudian bab 5 isinya organisasi. Bab ke-6 isinya musyawarah. Bab ke-7 adalah atribut. Yang bab ke-8 adalah hak dan kewajiban. Kemudian bab 9 pendapatan dan kekayaan. Bab 10 adalah pembubaran. Yang selanjutnya adalah bab ke-11 isinya anggaran rumah tangga. Kemudian yang terakhir bab 12 adalah penutup. Terus ini tentang pembukaannya ya. Itu gerakan pramuka itu dia itu sebagai kelanjutan dan juga pembaruan dari gerakan kepanduan nasional. Dibentuk berdasarkan Kepres Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 dan ditopang oleh 4 pilar wawasan kebangsaan. Yang pertama ada ideologi Pancasila, lalu Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada bab 1 pasal 2 ayat 5 isinya adalah hari pramuka, yaitu tanggal 14 Agustus. Kemudian bab 2 pasal 2 atau asas isinya adalah gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Kemudian bab 7 pasal 7 isinya nilai dari dasar dharma pramuka. Kemudian bab 7 juga masih sama, tapi pasal 14 itu isinya jenjang pendidikan kepramukaan yang terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama ada siaga, penggalang, penegak, dan yang terakhir pandega. Oke, terus untuk penjelasan yang berikutnya, oh ya, jadi ini tuh penjelasannya cuma sebagian aja, soalnya kalau menjelaskan semuanya tuh bakal banyak banget dan kemungkinan juga lama. Oke, jadi kelanjutannya tentang bab 4 pasal 18 itu menjelaskan tentang satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikannya itu di pramuka ada gugus depan, lalu satuan karya pramuka atau disingkat SAKA, dan yang ketiga ada pusat pendidikan dan pelatihan. Lalu juga ada bab ke-7 pasal 48 itu tentang lambang. Jadi lambang dari gerakan pramuka itu sendiri adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Kemudian ini ada inti dari beberapa bab. Yang pertama bab 1 pasal 2 ayat 5 itu tentang hari pramuka tanggal 14 Agustus. Kemudian ada bab 2 pasal 2 yang
isinya adalah asas gerakan pramuka berdasarkan Pancasila. Kemudian bab 4 pasal 7 adalah nilai dari dasar dan pramuka. Kemudian bab 4 pasal 14 yaitu jenjang pendidikan kepramukaan, terdiri dari jenjang pendidikan. Yang pertama ada siaga, yang kedua ada penggalang, yang ketiga ada penegak, dan yang terakhir ada pandega. Terus yang selanjutnya itu ada bab 4 pasal 18. Di bab ini, di pasal 18 ini kita ada tentang satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan di pramuka itu ada 3. Yang pertama gugus depan atau disingkat gudep. Terus satuan karya pramuka, biasa disingkat SAKA. Dan yang ketiga itu pusat pendidikan dan pelatihan. Lalu yang selanjutnya ada bab 7 pasal 48. Ini tentang lambang. Jadi lambang dari gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Selanjutnya kita masuk ke anggaran rumah tangga atau yang biasa disingkat dengan ART. Anggaran rumah tangga gerakan pramuka adalah penjabaran dan lanjut dari anggaran dasar gerakan kepramukaan. Oke, terus di anggaran rumah tangga atau ART ini ada beberapa bab. Yang pertama itu ada nama dan tempat, bab yang kedua ada asas, tujuan, tugas pokok dan juga fungsi, bab yang ketiga ada sifat, bab yang keempat itu ada sistem pendidikan kepramukaan, bab yang kelima itu organisasi, bab keenam tentang musyawarah, rapat kerja dan hal-hal yang mendesak, bab ketujuh tentang attitude, bab yang ke-8 pendapatan dan kekayaan, bab ke-9 pembubaran, bab ke-10 lain-lain, dan bab ke-11 itu penutup. Terus kalau adik-adik lihat di sini kok babnya kayaknya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Sebenarnya itu ada bedanya. Kalau yang bab yang sebelumnya itu kan tentang anggaran dasar atau AD ya. Nah, itu terdiri dari 12 bab. Kalau yang ini yang ART atau anggaran rumah tangga itu cuma terdiri dari 11 bab. Tuh. Kemudian ada bab 5 tentang pasal 41 ayat 1 yang isinya berakhirnya keanggotaan dari gerakan pramukaan. Bisa karena pertama meninggal dunia, kemudian permintaan sendiri, atau malah diberhentikan. Oke, sekian dari kami. Ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa ini materinya dicatat ya deh, yang poin-poinnya aja, nggak usah semuanya. Oke, terima kasih. Salam pramuka. Oke, gimana adik-adik materinya? Seru kan? Yang pasti juga bakal dimengertikan sama kalian. Saya mau ngingetin lagi adik, untuk jangan lupa kalian absen dan jangan lupa untuk mengumpulkan materi catatan yang udah kalian tulis. Sebenarnya 1 halaman pun nggak apa-apa, yang penting kalian tuh paham apa yang dijelaskan sama kakak-kakaknya tadi. Pengumpulan materi itu 30 menit setelah kalian nonton video ini, oke? Apalagi ya, kalian juga jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja ke PK masing-masing. Tadi di awal video udah saya jelaskan siapa aja PK kalian. Mau saya jelasin lagi? Oke, saya jelasin lagi ya. PK kelas IPA 1 Kak Nandita, PK kelas IPA 2 Kak Kusni, PK kelas IPA 3 Kak Novina, PK kelas IPA 4 Kak Mutma, PK kelas IPS 1 Kak Tina, PK kelas IPS 2 Kak Nada, dan PK kelas IPS 3 Kak Binti. Oke, gitu aja ya. Kita tutup ya acara ekstrakurikuler pramuka pada siang hari ini. Apalagi udah ya kak, nggak ada tambah lagi ya kak ya. Oh ya, saya jangan lupa, saya juga mau nyetin, jangan lupa follow Instagram @pramuka@satu-kalasan, dan jangan lupa like video ini, juga jangan lupa subscribe channel YouTube Sakas Coach. Oke? Sekian pramuka pada sore hari ini. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari saya, atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam